pasien gizi lebih dan obesitas. Sekarang ini banyak sekali, misalnya anak umur 12 tahun atau 10 tahun beratnya 50, 60, itu kan udah overweight. Nah kita menghitung cairan bukan pakai berat badan 60-nya, tapi idealnya berapa sih? Kira-kira 10 tahun kira-kira beratnya 25, 30. Kalau nggak hafal, buka aja kurva itu WHO atau NHS, masukin berat badan kita. Ya, oke, penata laksanaan. Penata laksanaan sebenarnya tergantung dari hari kamu merawatnya dan kemudian diagnosisnya pada saat itu apa? Dengan warning sign, udah warning sign, atau memang dia severe, tergantung dari diagnosisnya. Kalau misalnya dia demam berdarahnya tanpa adanya perdarahan dan anaknya intake-nya masih bagus, labnya juga masih ada plasma leakage, maka dia bisa rawat jalan sebenarnya, ya, rawat jalan dengan memastikan jumlah intake cairannya. Cairan itu biasanya berapa sih kalau di anak-anak? Cairan rumatan ya, cairan rumatan itu adalah cairan yang nggak sakit, nggak apa ya, sifatnya seperti itu. Kalau anak remaja, kamu bisa pakai patokan 1,5 liter air sampai 2 liter sehari minum. Kalau anak bayi, yang hitung biasanya adalah 80 sampai 100 cc per kilo cairan. Cairan bisa dari mana aja ya, bisa dari susu, ASI, dari makanan sopnya dia, dari jusnya, bisa dihitung cairannya. Yang penting adalah edukasinya nih, pesan tanda-tanda kapan dia harus balik lagi ke rumah sakit. Kalau dia tidak bisa minum, kalau dia terus ada muntah, ada diare, sakit perut yang hebat, BAB yang mulai kehitaman, dia harus ke rumah sakit. Tapi selama misalnya bisa untuk intake bagus, kemudian klinisnya pada saat kamu periksa juga kuat, ada vitalnya, ya boleh pulang dengan catatan ya, besoknya harus balik lagi untuk pemeriksaan. Kalau pasiennya memang tidak bisa makan, tidak bisa minum ya boleh kamu rawat untuk pemberian cairan. Pemberian cairan juga tergantung dia di fase yang mana, apakah ada fase plasma leakage atau tidak. Kalau tidak ada plasma leakage, maka jumlah cairan yang kamu berikan adalah sekitar saja untuk mata kecil. Tapi kalau misalnya ada plasma leakage, maka mulai dengan pemberian cairan yang sesuai dengan derajat dehidrasi dengan sedang jumlah cairannya. Baca di sini ya. Cairan yang diberikan adalah cairan kristaloid ya. Nomor 1, kristaloid itu apa ya? Bisa hidrolata, bisa aserik, bisa enasekam. Tapi biasanya kita pakai adalah yang KRL atau aserik. Kalau enasekam masih banyak komponen natrium dan kaliumnya saja. Sedangkan kita nggak tahu dehidrasinya seperti apa. Diem deh. Stop kok, stop. Kalau kita mau mengulangi pasien, ya, kalau kita mau mengulangi pasien dalam arti tidak ada plasma leakage, tanda vital baik, tidak ada perdarahan, tidak ada tanda shock, maka kamu masih boleh mengulangi pasien. Note-nya adalah ini, dia harus bed rest, ya, harus minum baik susu, jus, isotonic,
kronik terserah mau apa aja, oralin boleh. Kemudian harus mengukur suhunya ya, suhu harus di bawah 39 derajat. Bisa kamu kasih yang paling aman adalah paracetamol. Kamu kasih paracetamol dosisnya 10 sampai 15 mg. Bisa setiap 4 sampai 6 jam. Avoid, dihindari NSAID dan ibuprofen. Kenapa nggak boleh dikasih? Kenapa sih nggak boleh dikasih? Kenapa? Karena biasanya efek samping dari NSAID dan ibuprofen adalah trombositopenia. Menyebabkan trombositopenia. Sedangkan pasien ini kan biasanya trombositopenia, jadi tidak memperberat. Dibawa ke rumah sakit ini yang penting kalau pesan ke orang tua, kapan dibawa ke rumah sakit? Kalau gejalanya makin berat, sakit perut yang mendadak, berat, muntah-muntah, ya, perdarahan, kesadaran, segera bawa ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam DBD yang berat, yang masuk ke dalam severe shock, selain kamu memeriksakan darah lengkap dan dari RS1, IgG, IgM, pikirkan ini asidosis, jadi kamu cek AGD. Yang kedua, kamu cek elektrolit, terutama kalsiumnya. Terus kamu cek juga gula darah. Jangan hanya berpatokan terhadap trombosit dan hematokrit saja. Ini semua harus kamu cek juga kalau anaknya di fase kritikal. Ya. Oke. Siapa yang harus diinfus? Kalau pasiennya shock, ada warning sign di fase kritis, tidak shock, ya, dan tidak ada warning sign, tapi nggak bisa minum, muntah-muntah, atau dia nggak kencing-kencing nih anaknya, baru diinfus. Ya. Oke. Kapan mulai dan menghentikan cairan? Kalau di fase demam, ya, fase demam jangan intravena, tapi belum aja oral. Ya. Terus kalau fase kritis, cairan ini kemudian dibutuhkan hanya di 24 jam sampai 48 jam saat kritis saja. Saat kritis tuh. Kritis hari berapa? Kritis 4, 5, 6. Ya, yang kritikalnya. Jadi kalau di situ tergantung tadi jumlah cairannya bisa cc per kilo, bisa 6 cc per kilo, bisa 5 cc per kilo, tergantung dari tanda vital si pasien. Kalau di fase penyembuhan atau tadi konvalesen, hentikan semua cairan intravena. Atau kalau mau pakai infusan, asal netes aja. Nanti jumlah cairannya terbanyak dari oral. Kapan dihentikan? Kalau dari program mulai sesat ke anak, ya, volume nadinya naik, hipertensi tapi volume nadinya baik, dihentikan saja. Nah, kapan kita mulai pasien ini? Kapan kita mulai pasien DBD dirawat? Pertama, kalau nggak ada demam, tanpa obat demam. Kedua, nafsu makannya mulai bagus, klinis anaknya mulai minta pulang, seger, bagus ya. Kencingnya mulai banyak, cc per kilo per jam, trombosit mulai meningkat. Jadi nggak mesti nunggu normal 200 ribu. Kalau dia di atas 50 ribu dan mulai tren yang meningkat, ulangin aja nggak apa-apa, asal yang lain-lain. Hematokrit stabil, tidak naik, tidak turun. Misalnya tadinya 45, berbalik tidak 7, ulangin aja. Nggak ada sesel, nggak ada bradikardi, mulai muncul res konvalesen, kemerahan pada kaki. Ya, jadi perjalanan penyakit dengue yang klasik itu selalu melewati fase demam, fase kritis, sama penyembuhan konvalesen. Itu yang klasik. Tapi biasanya kita ketemunya yang klasik. Biasanya ketemunya udah macam-macam. Tapi tetap ingat aja yang klasik itu demam 3 hari pertama, hari keempat, kelima, keenam itu mulai fase kritikal, anaknya mulai tidak demam tapi kondisinya tidak regular. 6, hari ke-7, ke-8 mulai demam tinggi lagi. Hati-hati dengan DBD. Kemudian di 5 hari pertama boleh cek NX1, ya, IgG,
ya di hari setelah 5 hari. Yang di sini belum masuk adalah vaksin, ya. Jadi mulai sekarang tuh ada vaksin, vaksin dengue itu ada satu loh di Indonesia namanya Qdenga. Diberikannya 2 dosis. Dosis pertama atau dosis kedua jaraknya adalah 3 bulan. Diberikannya usia 6 tahun sampai 45 tahun, diberikan secara subkutan. Nah, pada vaksin ini tidak memandang anaknya pernah sakit apa tidak ya. Yang penting usianya sesuai, dia boleh divaksin. Ngerti ya? Nggak mesti harus pernah kena dulu sebelumnya, atau mesti cek dulu IgG IgM baru boleh vaksin. Nah, jadi siapapun bisa vaksin ini. Udah selesai.